ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah seruan kerinduan kita menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim yang telah menyeru kepada seluruh manusia untuk hadir walaupun dengan kendaraan unta kurus untuk hadir ke Baitullah untuk bertawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat tersebut, diberikan kesempurnaan haji, diberikan kenikmatan bisa berkunjung ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. Mari kita simak tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Mukhlis. Kepada Mukhlis dipersilahkan. Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah.
yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Baik, dipersilahkan yang baru hadir bisa mengisi kursi-kursi yang kosong. Bisa yang di depan masih ada kursi kosong untuk dimaksimalkan. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, para calon-calon haji dan hajah insya Allah di Tanah Suci yang telah tergabung dalam KBUH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Darut Tauhid, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemabrurohan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita sekalian dalam ibadah-ibadah kita semua insya Allah. Baik, di sini kami dari KBUH Darut Tauhid insya Allah akan melayani jamaah sekalian dalam bimbingan ibadah haji baik di tanah air maupun di Tanah Suci. Di sini juga ada yang tim hitmater namanya, hitmater yang para alumni jamaah haji Darut Tauhid yang siap juga untuk ditanya-tanya oleh Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah berangkat terlebih dahulu dan sangat terbuka untuk berbagi. Kalau mau tanya-tanya insya Allah apapun nanti akan disampaikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyimak materi yang pertama, materi pembukaan dari Ustadz Fakhruddin. Beliau adalah Ketua Yayasan Darut Tauhid Khadimul Ummah yang salah satunya membawahi KBIHU Darut Tauhid ini, yang ada di Bandung, di Jakarta maupun di Tangerang Selatan insya Allah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Cik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama bertalbiyah terlebih dahulu. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bapak Ibu yang baik, calon tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah undangan dari Allah. Siapa yang ditetapkan tahun sekarang berangkat haji sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita tidak boleh menyalahkan sistem tuh gara-gara perubahan jadi saya tidak jadi berangkat. Ada yang begitu. Alhamdulillah di Jakarta kuotanya bertambah. Tapi di Bandung berkurang. Bandung Raya itu tahun kemarin 20.000 jamaah. Sekarang hanya 9.000 jamaah. Setengahnya. Sudah daftar ke KB Darut Tauhid? Sudah mereka. Sudah mau bimbingan? Sudah. Tapi ternyata tidak masuk dalam kuota pemberangkatan tahun sekarang. Dari hampir 200 yang daftar di Bandung, hanya 56 yang masuk sekarang. Hari ini, ya. Nanti ada yang cadangan-cadangan yang tidak menyelesaikan administrasi, tidak melunasi, berarti akan bisa masuk. Ada potensi, ada penambahan. Tapi real, kita tidak boleh menyalahkan sistem. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik secara ikhtiar ya sudah terdata tahun sekarang berangkat. Benar ya? Alhamdulillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang baik, karena ini sangat berharga, kita harus sangat maksimal. Maksimal dalam persiapan. Seperti begini. Ketika seseorang diundang oleh Pak Presiden untuk menghadap. Di sana ada catatan-catatan yang disampaikan. Pada saat hadir, satu harus pakai pakaian batik misalkan saja. Dua, pakai sepatu dilengkapi dengan kaos kaki, berarti sepatunya pakai kaos kaki kan begitu. 3, ya pakai kopiah, karena acaranya acara resmi, pakai kopiah, khusus bapak-bapak, bukan ibu-ibu ya. Pakai kopiah, kemudian larangan-larangannya apa saja? Tidak boleh pakai sendal jepit, tidak boleh ya bawa senjata tajam, dan lain sebagainya. Aturan itu dimuat dalam undangan. Dapat undangan, namanya jelas nama kita, waktu hadir ke undangannya juga sudah jelas, hari, tanggal, jamnya sudah jelas, aturannya jelas. Tiba-tiba
Ada yang datang pakai sendal jepit, kemudian pakai baju oblong, kaos oblong. Bukan hanya itu, bawa parang. Kira-kira pada saat hadir dijamu tidak? Dijamu tidak? Ini mau pertanyaannya gampang dijawab atuh. Nanti kalau pertanyaannya sulit boleh tidak dijawab. Ini pertanyaannya gampang. Tidak dijamu walaupun diundang, undangannya jelas, namanya jelas, ya. Alamatnya juga jelas, tapi tidak dijamu. Oleh panitia saja sudah, Pak mohon maaf, sendal jepitnya boleh diganti dengan sepatu. Parangnya boleh disimpan terlebih dahulu. Itu kaosnya, walaupun kaosnya Bapak mahal, lebih mahal daripada baju batik, tetap saja nggak diterima, silakan ganti pakai baju batik. Disuruh ganti. Kalau dia bahasa Inggrisnya kekeh, nah, bahasa Inggrisnya kekeh, bahasa Sunda. Kalau dia kekeh, diusir. Nah, ini sebuah gambaran saat kita memenuhi undangan Allah. Diundang atau dipanggil? Apa bedanya diundang dengan dipanggil? Coba, ayo. Ini soalnya juga gampang ini ya. Gampang nih soalnya. Dipanggil sama Kapolres, berarti bermasalah kan itu. Diundang sama Kapolres, berarti Kapolres mau acara syukuran ngundang kita. Suruh makan. Jadi kalau diundang itu disuruh makan, kalau dipanggil ditanya masalahnya kan gitu. Bapak Ibu yang baik, oleh karena itu kita harus lakukan persiapan yang maksimal. Ya. Oh kemarin haji kemarin ternyata begitu. Saya ada di sana tahun kemarin Pak kan gitu. Dengan sebagian yang ada di belakang itu para alumni, luar biasa Pak, ini alumni kita pada khidmat, saya belum bangun dia sudah sampai di sini. Alhamdulillah, saya datang dari Bandung Pak. Dari Bandung, sebelum Bapak bangun saya sudah berangkat dari rumah ya, karena jam 3 sudah berangkat dari rumah. Jadi kita harus lakukan persiapannya maksimal. Belajar bagaimana cara melaksanakan ibadah haji yang benar, hukum dasarnya apa coba? Ah ini agak susah nih, nggak apa-apa. Kalau tidak jawab nggak apa-apa. Kalau tadi kan gampang, ini susah, agak susah ya. Hukumnya adalah wajib kifayah. Tetapi tatkala kita akan melaksanakan ibadah haji, berubah. Al-hukmu yadurru ma'ilatiha. Dalam kaidah disebutkan al-hukmu yadurru ma'ilatiha. Hukum itu berubah sesuai dengan keadaannya. Yang awalnya wajib kifayah, maka berubah menjadi wajib ain. Berarti setiap kita harus memahami bagaimana cara melaksanakan ibadah haji yang benar. Silakan Pak. Alhamdulillah. Masih cukup ya, kalau tidak cukup bawa kursi sendiri-sendiri ya. Jadi harus betul-betul kita pelajari. Inilah kenapa kita bersama-sama melalui KBIH. Kenapa? Insya Allah ini pahit-pahit dari awal sebelum dibuka Kang Pahala ya. Jadi pahit-pahitnya adalah nanti di sana Bapak Ibu harus siap belajar. Tagline kita apa? Haji sambil mesantren. Tagline kita. Jadi benar-benar nanti di sana kita akan belajar. Yang tahun kemarin saja saat kondisi luar biasa, alhamdulillah Jakarta tahun kemarin saya dengan Kang Pahla ya. Oh Kang Lukman ya. Ini karena banyak temannya jadi sama Kang Lukman ya. Sama Kang Lukman tahun kemarin Jakarta alhamdulillah 1 hotel. Bandung 17 hotel. Jadi kerjanya keliling aja gitu. Sana. Dan kelilingnya itu tidak bisa jalan kaki, harus pakai taksi. Jadi ongkos itu habis untuk naik taksi. Tapi bagian pelayanan. Dan itu bukan keinginan kita, di luar jangkauan kita.
Itu adalah dari pemerintah di sana. Belajar dari situ, mudah-mudahan tahun sekarang bisa lebih baik. Kalau saya melihat hasil pertemuan dengan teman-teman di Kementerian Agama, tahun sekarang banyak belajar dari pengalaman tahun kemarin. Tahun kemarin, kalau Jakarta enak Pak. Kenapa enak? Karena yang lain di tenda, kita di hotel. Nah, gitu enak Pak. Itu awalnya marah Pak jamaah. Kloter berapa kemarin ya? Kloter kita. Ya pokoknya kloter segitulah kan gitu ya. Awalnya jamaah marah. Kenapa? Begitu sampai di Mina, ternyata kapasitas tendanya itu hanya 72 orang. Sementara kita 450 orang. Akhirnya saya bilang ke petugas, ke syirkah dan sebagainya, saya izin jamaah Darut Tauhid Jakarta, saya akan bawa ke hotel. Nanti sore menjelang maghrib, jamaah saya akan ajak jalan ke dekat Jamarot. Setelah melempar jumroh, ajak lagi kembali ke hotel. Enak Pak. Awalnya tidak dapat makanan, nego dengan syirk. Alhamdulillah dapat makanan seperti yang ada di tenda. Ikhtiar dilakukan. Jadi awalnya kecewa, tapi di balik kekecewaan tersebut ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Jadi poin pertama Bapak Ibu yang baik, haji bersama dengan KBU Darut Tauhid Jakarta ini siap selama di Tanah Suci untuk belajar bersama-sama. Kalau di Indonesia kesempatan kita untuk belajar waktunya sangat terbatas. Dengan kesibukan kita selama di Tanah Suci, yuk kita fokus untuk belajar. Nanti ada kajian duhanya, kemudian setiap habis sholat ada kultumnya dan lain sebagainya. Ada kegiatan pengajian dan kita punya targetan. Saya sudah minta ke Pak Haji Lukman di Bandung, nanti dibuatkan kurikulum supaya apa? Tangerang, Jakarta, kemudian Bandung Raya. Bandung Raya itu dari mulai KBB, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, itu semuanya kurikulumnya disamakan. Supaya semuanya belajar. Sehingga nanti siapapun yang mendampingi, itu ya siap untuk menyampaikan ilmu. Doakan mudah-mudahan ini sedang diproses ya, ini masih rahasia, nggak apa-apa rahasia disampaikan ya. Mudah-mudahan tahun sekarang saya mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah. Siap? Tafadhol, silakan. Monggo, alhamdulillah. Baik, karena Bapak sudah hadir, kita akhiri saja. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, jadi kita siap belajar. Belajar, nanti ada targetan, kalau tahun kemarin ada targetan menghafal surat Ar-Rahman. Supaya apa? Nanti pulang dari haji ketika disuruh jadi imam, ada perubahan. Jangan sampai sudah jadi imam, ayo Pak jadi imam, udah towel sebelahnya kan itu. Apalagi pulang dari Tanah Suci kalau wudhu semakin lama. Kenapa coba? Takut disuruh jadi imam. Wudhunya kecibuk, nggak selesai. Kenapa? Kalau saya sudah selesai wudhu, ada di depan pasti ada Pak Haji. Langsung disuruh jadi imam. Sementara bacaannya segitu-gitunya nggak nambah-nambah kan begitu. Makanya minimal ya ada temahan hafalan Al-Qur'annya. Ya, kalau tahun kemarin surat Ar-Rahman sambil dihayati ataupun silakan. Alhamdulillah. Kita akan segera berangkat kalau sudah penuh, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, semangat untuk belajar. Haji dengan Darut Tauhid semangat untuk belajar. Yang kedua, ini amanah dari evaluasi kemarin, kalaulah ada perbedaan pendapat dengan kami, itu jangan ngajak orang lain. Ya, ini juga terjadi. Karena berbeda pendapat, yang namanya ini kan furu'iyah banyak. Oleh karena itu, ikuti, kalau berbeda sendirian boleh. Ya,
Tapi jangan kemudian ngajak rombongan untuk tidak sesuai. Banyak hal yang kemudian kalau bicara fikih, nah kita akan bahas satu persatu. Ya, perbedaan-perbedaan tersebut yang kalau ini tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, nanti ujungnya kebersamaan kita kurang terjaga. Gitu. Jadi yang penting adalah kebersamaannya. Perbedaan pasti ada. Kalau berbicara fikih, pasti kita akan menemukan perbedaan. Apakah di zaman Rasulullah ada perbedaan? Ada. Para sahabat memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kadang-kadang berbeda. Apalagi sekarang kita tidak bisa langsung bertanya kepada Rasul. Dulu saja yang bisa langsung bertanya kepada Rasul saja ada perbedaan. Yang paling penting bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan. 2024, kemarin 2025 ya, 2024 saya juga berangkat 2024, berangkat melalui Bandung dengan beberapa KBH yang tekstual, ya ada kontekstual, ada tekstual, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada termasuk Pa'am. Di sana ketika terjadi perbedaan, diskusi. Gimana Ustaz? Saya keluarkan, ini hadisnya, ini pendapat ulamanya, ini kitab yang jadikan sebagai rujukan Darut Tauhid. Langsung mereka telepon Pak Am, Darut Tauhid begini, saya setuju dengan Ustaz Farudin. Nah kan begitu. Akhirnya apa? Yang tadinya jamaah ketika manasik beliau menyampaikan berbeda dengan kita, akhirnya apa? Oh ternyata ada pendapat lain yang menurut beliau itu lebih rojih. Ya, lebih kuat, landasannya lebih jelas, ikuti. Disampaikan saja, mereka menyampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu yang baik, kita insya Allah akan seperti ini. Nanti biasanya ketika di Arafah ada perbedaan itu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ada perbedaan, komunikasikan. Jangan kemudian mengajak orang lain, apalagi teman-teman rombongan, satu rombongan beda semuanya, ya harus ditanyakan, diklarifikasi, minta penjelasan landasan hukumnya dan lain sebagainya karena furu'iyah, sehingga nanti kebersamaan tetap terjaga. Jadi jangan kemudian mufarokoh bahasa Arabnya, memisahkan diri dari rombongan karena rombongan itu berbeda. Ya, baik. Oleh karena itu, karena memang target kita adalah bagaimana haji yang berkualitas, haji al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, yang jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri dengan maksimal. Saya atas nama lembaga, atas nama Yayasan Darut Tauhid Khadimul Ummah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memilih Darut Tauhid sebagai jalan kita bersama-sama memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah nanti ada hal-hal yang sifatnya teknis akan dikomunikasikan. Ya, akan dikomunikasikan. Yang penting adalah kita semua menjadi keluarga besar. Menjadi keluarga besar, kalau kita Bapak Ibu baca dalam satu kitab, namanya kitab Riyadul Badi'ah. Di sana disebutkan nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa dia berkumpul dan mempelajari ilmu Allah. Syariatnya Darut Tauhid KBH ini kita berkumpul, kita belajar bersama, kita beribadah bersama. Maka mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang disampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah ini, kita akan maintenance. Bagaimana cara maintenance kita? Kebersamaan kita setelah haji. Jadi sebelum haji kita manasik seperti ini. Ketika haji kita bersama-sama belajar di tanah suci, di Madinah, di Mekah.
kemudian pulang dari tanah suci ada kebersamaan. Memang tidak semua setiap saat kebersamaan bisa hadir, tapi minimal ada yang setahun bisa hadir 2 kali, 3 kali. Karena apa? Masing-masing punya kesibukan. Tapi kita ada ikatan, ya, ikatan lahiriah. Yang ikatan inilah yang nanti akan membersamai kita, akan menjadikan jalan kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik, kita masuk materi. Cek. Nah, jadi prahaji, proses saat pelaksanaan ibadah haji dan juga pasca haji, ini akan kita lakukan Bapak Ibu yang baik. Prahaji berarti kita akan manasik. Kalau berbicara manasik, ya, ilmu yang sangat berharga yang akan menghantarkan, yang akan menjadi jalan ibadah haji kita itu sah dan sempurna secara syariat. Sah itu dari sisi fikihnya, ya. Ketika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, maka akan berdampak kepada tidak sah. Ada rukun, ada syarat. Ini pertanyaan agak perlu pemikiran. Apa bedanya rukun dengan syarat? Ayo, yang tahu boleh pulang. Nah. Jadi kalau rukun, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan satu amalan. Itu rukun. Syarat. Nah, tuh Bapak juga diam saja kan itu syarat ya. Jadi kalau syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan satu amalan. Syarat sahnya sholat, wudhu. Berarti wudhunya kapan? Sebelum sholat. Jadi kalau wudhunya setelah sholat, tidak sah. Tidak boleh seperti sikabayan. Tahu sikabayan kan? Sikabayan itu mau wudhu, ternyata ngantri sekali. Ya. Wah ini ngantri sekali. Tapi kata sikabayan biasanya setelah sholat, tempat wudhunya kosong. Kalau begitu saya akan sholat dulu. Nanti habis sholat saya baru wudhu. Itu sikabayan ya. Jadi wudhu itu harus dilakukan sebelum sholat. Ya kenapa? Syarat sahnya sholat. Berbeda dengan rukun. Rukun sholat misalkan saja qiraatul fatihah. Membaca surat al-fatihah. Maka membaca surat al-fatihahnya itu saat kita melaksanakan sholat. Tidak bisa seperti sekarang lagi duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditanya, Pak lagi ngapain? Lagi baca surat al-fatihah. Lo apa? Nyicil supaya nanti sholatnya cepet. Jadi nyicil dari mulai sekarang. Nah, jadi prahaji kita akan bahas tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan selama haji. Kemudian amalan-amalan istimewa apa yang menjadi targetan kita selama melaksanakan ibadah haji. Masing-masing silakan nanti punya targetan. Mungkin saya targetnya selama di tanah suci menyelesaikan Al-Quran misalkan 2 kali hatam, silakan. Ada yang target saya mau ziyadah hafalan Al-Quran, silakan. Ya, nambah hafalan Al-Quran. Targetnya lagi apa? Saya akan misalkan itikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, silakan. Masing-masing bisa punya target yang berbeda-beda. Dan kita tidak boleh mencela orang yang berbeda dengan kita. Misalkan begini, ada orang yang ketika sholat buru-buru pingin cepat pulang. Kalau kita melihatnya si ibu, bapak sholat langsung pergi, tidak pakai zikir, doa dan sebagainya.
Bisa jadi beliau punya targetan yang inti capai apa? Targetan saya hari ini menyelesaikan 2 juz lagi. Berarti beliau ya target hari itu menyelesaikan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran 2 juz lagi. Sementara kita tidak tahu apa yang menjadi targetan dia. Makanya udah nggak usah ngurusin orang lain, diri sendiri saja. Kita punya target sendiri. Nah, siapkan prahaji ini. Kemudian nanti saat proses hajinya, pelaksanaan ibadah hajinya. Ya. Insya Allah, kalaulah nanti ada yang berbeda dengan kita, masing-masing punya landasannya. Yang jelas yang tidak beda adalah berkaitan masalah asal yang pokoknya. Kalau furu'iyahnya ada potensi berbeda. Kemudian ada sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan, tapi tidak setiap saat bisa kita lakukan. Contoh, selama ini Darut Tauhid selalu bisa ya tarwiyah. Tanggal 13 berada di Mina. Dari Mina baru berangkat ke Arafah. Baru tahun kemarin, ya, baru tahun kemarin tidak tertitang 8 Dzulhijjah, ya. Kita tidak berhasil. Hari pertama saya sudah menghadap ke syirkah. Saya minta izin jamaah kami Darut Tauhid ingin melaksanakan tarwiyah. Mohon dibantu, difasilitasi kendaraan dan lain sebagainya. Berapa biaya per orangnya? Sudah muncul biayanya sekian. Mereka sudah minta daftar nama orang-orang kita, tanda tangan semuanya. Hari kedua datang dari syirkah dengan orang yang berbeda. Tarwiyah mamnu. Nah, gitu. Tarwiyah nggak boleh. Nggak boleh limaza kan? Kenapa? Konaon kan gitu? Kenapa kan gitu? Ya sekarang tidak boleh tarwiyah. Tapi di syirkah yang lainnya boleh. Itu syirkah yang lainnya. Anda di syirkah kami kan gitu. Sudah daripada debat dengan orang itu sudahlah ikuti saja. Hari ketiganya datang orang yang berbeda. Oke tarwiyah, ya dibantu hikmat. Alhamdulillah, sampaikan Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini ya, kan tarawihnya bukan hari ini, tapi hari ini diizinkan. Tapi nanti saat tarawih diizinkan atau tidak, wallahu alam. Ternyata hari berikutnya datang lagi orang yang berbeda, tarawih mamnu lagi. Bayangkan itu. Dari mulai boleh, tidak boleh, boleh, hanya apa? Tidak boleh. Uangnya sudah terlanjur dikumpulkan waktu itu kan, dikembalikan. Jadi ibu-ibu atoh. Kenapa? Ada uang tambahan belanja katanya kan gitu. Subhanallah, itu di luar kendali kita. Kita merencanakan bertahun-tahun Darut Tauhid selalu ya bisa tarwiyah karena tarwiyah ini bagian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu tanggal 8 Dzulhijjah malam tanggal 9 beliau ada di Mina melaksanakan 5 waktu sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pada subuh baru berangkat ke Arafah. Dan itu selama ini kita lakukan. Bahkan dulu saya pertama kali berangkat haji tahun 2001 dengan Darut Tauhid juga jadi petugas. Itu jalan kaki dari Mekah ke Mina, dari Mina kemudian ke Arafah. Dari Mina ke Arafah itu 21 kilo jalan kaki. Siapa? Saya tidak siap sekarang Pak, kenapa tidak diperbolehkan kan? Sekarang tidak diperbolehkan, difasilitasi pakai mobil bus. Kita tinggal bayar saja untuk mobilnya, makannya selama di Mina dan sebagainya itu tinggal bayar. Nah, tahun yang sekarang pemberangkatan kita ini wallahu alam bisawab. Tapi kita tetap ya merencanakan program tarwiyah ini. Kenapa? Ya, satu, Rasul melakukan. Dua, belum tentu kita diberikan kesempatan untuk bisa berangkat haji lagi. Sehingga kita manfaatkan ketika ada kesempatan, ya, dan itu jelas rujukannya, jelas landasan hadisnya, kita lakukan. Di sana ada yang melakukan, ada yang tidak. Yang melakukan tidak boleh mencela yang tidak pun demikian. Kalau kita diharapkan memang
ketika nanti pemerintah dalam hal ini syirkah, kalau sekarang kan syirkahnya tidak sebanyak kemarin, kalau kemarin kan 8 syirkah, jadi memang luar biasa ya. Jadi antara anak dan orang tua terpisah, hotel pun susah diambilnya. Ya, tahun kemarin begitu. Nah, proses hajinya. Kemudian pasca hajinya kita ada forum-forum silaturahim ya, yang salah satunya diikat dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan melalui kegiatan sosial dan lain sebagainya. Ada temu alumni per kelompok ya, per rombongan, dan secara angkatan 2026 itu nanti kita akan bentuk, sehingga targetnya adalah saling mengingatkan, saling mengikat, supaya apa? Kebersamaan kita selama di tanah suci nanti menjadi jalan kebersamaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu target. Kemudian ini ayat yang sering menjadi landasan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi undangan Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap kita. Tetapi ada yang diundang tetapi tidak wajib hadir. Ketika apa? Tidak istita'ah. Dalam keadaan tidak mampu. Mampu di sini ya. Kalau di zaman Rasulullah istita'ahnya itu tidak banyak berkaitan masalah finansial, keuangan. Kenapa? Ya karena di situ biayanya tidak terlalu mahal. Tapi istita'ahnya di sana adalah dari sisi kesehatan, kemampuan fisik dan lain sebagainya. Kalau di kita sekarang dua-duanya, secara finansial juga harus istita'ah, mampu, karena belajar dari beberapa daerah, misalkan Tasik itu 2024, 40% yang mendapatkan porsi berangkat tahun 2024 itu tidak bisa berangkat. Kenapa? Tidak punya biaya untuk melunasinya. Berarti tidak istita'ah dari sisi finansial. Ada juga istita'ah dari sisi kesehatan. Sekarang kelihatannya kalau dilihat itu agak lebih ketat ya untuk sisi kesehatannya. Makanya kita harus secara ikhtiar harus kita lakukan olahraga. Saya kemarin karena persyaratan untuk mengajukan petugas ya haji baru diperiksa setahun sekali. Tahun kemarin diperiksa asam urat. Kemarin diperiksa lagi asam urat lagi sama dokter. Langsung dokter bawa bukti saya karena kan dokternya hafal. Itu lagi dokternya bawa. Ustadz sini. Ini Ustadz 2023 ini Ustadz hasilnya. 2024 ini 25. Ini malah meningkat asam uratnya Ustadz. Ya itulah masalahnya enak dokter makanannya kan itu. Karena bercanda sama dokter. Jadi asam urat, kolesterol, ini kan penyakit 50 tahun ke atas kan begitu ya. Berarti ya wayahna kita harus melakukan yang terbaik secara ikhtiar olahraga. Karena salah satunya adalah memang olahraga. Ya. Ketika olahraga itu dalam rangka ikhtiar supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan maksimal, maka olahraga itu menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatannya lari, tapi larinya itu dicatat ibadah oleh Allah. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan menjadi sarana, menjadi jalan supaya saat kita memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah haji itu bisa lebih baik, bisa maksimal. Olahraga, makanan, ya dijaga juga. Ini kelihatannya kan penyakit-penyakit umum ya, kolesterol, asam urat, apalagi sih penyakit-penyakit darah tinggi, ya. Gula darahnya kan gitu. Udah, ini penyakit-penyakit kita bersama kan begitu ya. Termasuk penyakit saya masalahnya. Jadi ini harus ikhtiar kita lakukan. Ya. Kemarin
Ya, ada yang ngirim duren. Itu menggoda sekali gitu ya. Pas sampai di rumah itu nih bau sengit tuh naon gitu. Ternyata ada yang ngirim duren. Ya Allah, dimakan tidak. Kalau tidak dimakan mubazir. Kalau dimakan kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya. Kalau begitu ya dicicipin saja ya. Kenapa? Menyenangkan orang yang ngasihnya kan gitu. Dicicipin satu. Jadi satu-satu. Ya, jadi istitoah penting. Olahraga, jaga pola makan, dan lain sebagainya. Semua yang kita lakukan kalau dalam rangka ingin memenuhi undangan Allah supaya maksimal dalam melaksanakan ibadah haji, maka menjaga pola makanan, olahraga, itu bagian cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berbeda dengan yang tidak diniati. Yang kalau diniati tadi pahalanya lebih. Kan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan begitu. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Sama-sama lari, yang satu lari karena supaya hak tubuh itu terpenuhi, olahraga, yang satu lari karena dikejar anjing. Wah, itu berbeda, sama-sama lari. Jadi olahraga. Nah, ini ayat yang sering menjadi landasan pentingnya kita ya menyempurnakan ikhtiar dengan belajar ya supaya ibadah haji bisa sempurna. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana supaya sempurna? Bil ilmi. Dengan ilmu. Semua dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alima bil ilmi. Kalau kita ingin dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Melaksanakan ibadah haji bagian ibadah kepada Allah. Ya, dan harus dilakukan dengan ilmu. Nah, 3 jenis ilmu sebagai bakal haji kita, yang pertama adalah ilmu tauhid. Nanti selama manasik kita akan bahas, termasuk akan dikuatkan oleh guru kita Agim, insya Allah nanti saat manasik beliau juga akan masuk menyampaikan ilmu tauhidnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu fikih. Insya Allah ya saya yang diberi amanah sebagai pembimbing ibadah akan lebih banyak menyampaikan tentang ilmu fikih dan furu'iyahnya, perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ketiga adalah ilmu hikmah. Rasulullah menyampaikan kullu syai'in hikmatun. Setiap sesuatu di situ ada hikmah, ada pelajaran. Ya. Dari cerita kisah teman-teman kita yang sudah berangkat haji duluan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Oh, saya tidak boleh melakukan seperti itu. Nanti fala rofasa wala fusuko wala jidala, ini menjadi catatan kita. Banyak ilmu hikmah ya. Kemarin ada jamaah yang datang ke kantor ya di jamaah haji Bandung, satu keluarga ya. Jadi ada jamaah yang satu keluarga, suami, istri, anak, saudara, itu berangkat haji tahun sekarang. Rombongan, dulu daftarnya memang juga rombongan. Berangkat semuanya, ngumpul. Jadi ada 17 orang itu. Ada 17 orang. Minta diberikan ya nasihat khusus karena sebagian ada yang masih anak-anak. Anak-anak dalam artian bukan anak kecil ya, tapi belum berkeluarga dan lain sebagainya. Bekal yang disampaikan adalah bagaimana ilmu hikmah ini. Ya. Ini insya Allah kita akan bahas nanti pada saat manasik. Nah, apa persiapan yang kita lakukan menuju tanah suci? 1, luruskan niat.
dari mulai sekarang. Ya, saya berangkat haji memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pujian, sanjungan, ya, penghargaan dari orang lain. Kalau di kita, di Jakarta, di Bandung, sih tidak begitu mencolok. Saya pernah diundang isi ceramah di luar Jawa, di Kalimantan. Kemudian pada saat saya mau ceramah, kursi depan itu masih kosong. Saya tanya, panitnya, sini. Ini kenapa kursi depan kok masih kosong? Pak Kiai, yang di depan itu nanti untuk yang sudah haji. Hah? Terus yang belum haji? Yang haji di belakangnya. Berarti ini kalau sampai ceramah yang haji belum datang kosong, iya biasanya begitu. Langsung mikir, wah ini bahaya juga ya. Jadi orang haji itu jangan-jangan salah niat nantinya. Supaya apa? Supaya duduknya di paling depan. Bahkan real, saya ngisi pelatihan di PTPN, nah di sana. Peserta, ada 2 peserta. Saya lihat nggak pakai name tag. Saya bilang, Pak, mana name tag Bapak? Saya belum dapat. Namanya siapa? Pak Zainuddin. Baik. Panitia, sini. Ini Pak Zainuddin belum dapat name tag. Sudah Ustadz, ada di luar name tagnya, tapi beliau itu tidak mau. Coba sini. Lihat. Bapak namanya siapa Pak? Pak Haji Zainuddin. Oh ya baik. Pinjam pidol. Ini Pak, nah ini nama saya Haji Zainuddin gitu. Ya Allah, gara-gara tidak ada huruf H-nya itu tidak diakui sebagai namanya gitu. Ini real Pak itu. Begitu dikasih huruf H di depannya langsung diakui itu sebagai namanya. Bahkan saya tanya, Ustadz di sini memang begitu. Bahkan kalau ada undangan, misalkan Bapak diundang, namanya harusnya Haji Zainuddin, tidak ada hajinya, itu nggak mau datang. Kenapa? Itu bukan nama saya Haji Zainuddin. Wah ini bahaya sekali itu ya. Jadi orang berangkat haji supaya apa? Nama depannya ada huruf H-nya. Saya bilang sayang kalau uruk mendapatkan huruf H sampai menghabiskan uang 100 juta. Tinggal datang ke rumah saya kasih huruf H. Perlu berapa? H kan gitu. Jadi harus luruskan niat. Niatnya karena Allah. Kan sejarah huruf H ataupun haji itu kan dari zaman apa? Belanda. Jadi karena orang-orang yang pulang dari haji membuat makar, kelompok memberontak hanya apa? Untuk memudahkan ya ngecek ya siapa orang yang sudah haji dan belum, maka depannya dikasih huruf H sampai sekarang menikmati huruf H. Bagaimana kalau haji berkali-kali ha kan gitu. Saya alhamdulillah sudah 11 kali berangkat haji, Pak. Sudah 11 kali saya berangkat haji. Bayangkan kalau setiap berangkat haji 1H, berarti saya panjang banget namanya. Kan gitu. Jadi udah niatnya, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang memanggil kita sebutan haji ataupun tidak, itu bukan keinginan kita. Ya. Jadi innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sama. Selama di tanah suci pun nanti setiap apapun yang kita lakukan, kita harus meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membersihkan hati. Hati kita harus bersih. Ya. Ikhlas setiap kita beramal, meluruskan niat dan tidak berharap pujian, sanjungan, dan penilaian dari orang lain. Nah, ini dalam hadis disebutkan ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu.
Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka akan baik seluruh badannya. Namun apabila ia rusak, akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ingatlah, dan itu adalah al-qalb, hati. Jadi hati ini cerminan, ya. Kalau hatinya bersih, ya tindakannya pun akan ya benar, lurus, tidak mudah merugikan orang lain, tidak akan mencelakakan orang lain, orang-orang yang memiliki qalbun salimun. Nanti dibahas, ada qalbun salimun, ada qalbun maridun, ada qalbun mayyitun. Ada hati yang bersih, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang mati, qalbun mayyitun, hati yang mati. Nah, ketika masuk dalam posisi qalbun maridun, hati yang sakit, maka apa yang kita lakukan? Mencari obatnya. Nah, selama haji sesungguhnya materi-materi yang akan dibahas dalam kurikulum yang kita buat adalah bagaimana bagi yang memang memiliki qalbun maridun, hati yang sakit, jadi jalan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang kan bedanya dengan orang yang sakit fisik ya. Kalau yang sakit fisik, tengah malam pun pergi ke dokter. Oleh dokter, Pak, supaya Bapak kolesterolnya itu terus menurun, ya Bapak minum obat ini, jangan makan makanan ini. Nurut. Ya. Tapi orang yang memiliki kolbun maridun, hati yang sakit, kadang-kadang tidak ngaku. Kan tidak mungkin kalau yang kolbun, yang penyakit fisik, kata dokter, misalkan, Pak, Bapak sebaiknya minum obat ini dan jangan makan ini. Dokter, ini tuh enak, durian tuh enak, apalagi durian montong dok, itu sayang dulu waktu itu saya nggak bisa kebeli durian montong, sekarang punya uang bisa beli montong, masa nggak boleh makan durian montong, yang benar aja dok. Ada yang bilang begitu sama dokter, sudahlah kalau gitu Bapak pulang saja, kan begitu. Tapi orang yang memiliki qalbun maridun itu kadang-kadang tidak sadar. Ada kalau dalam kitab Al-Hikam, orang yang mendapatkan peluang untuk beramal soleh, tapi dia tidak mengambil peluang tersebut, dia hatinya berpenyakit. Luar biasa kan? Ada peluang amal soleh, dia mampu melakukannya, tapi tidak mau melakukannya, maka kata Imam Ibnu Athaillah, beliau menyampaikan, dia termasuk orang yang hatinya sedang berpuasa. Ada suara adzan, ini ada Pak di suatu kantor, di suatu tempat lah. Pengajian di masjid, begitu selesai pengajian, adzan zuhur, bukan sholat di masjid, sholatnya di rumah masing-masing. Nah, itu juga kalau kata Imam Ibnu Athaillah, dia termasuk orang yang hatinya juga berpenyakit. Kenapa? Ada peluang beramal soleh, ada peluang sholat berjamaah, tapi tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah nanti terapinya apa? Selama kita di tanah suci, makanya nanti mesantren ada materi fikihnya, ada materi tauhidnya, ada materi hikmahnya, ilmu hikmahnya, kita bahas supaya apa? Pulang dari tanah suci, hati kita sudah bersih. Ya, cirinya apa? Orang yang hatinya bersih, peka, ya, peka terhadap kebaikan, peka, ya, ketika mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh. Ya. Qalbun. Kemudian yang, penyakit hati yang akan menghapus pahala amal seseorang. Yang pertama adalah syirik, asyirku billah. Kalau di AA nanti biasanya disampaikan apa? Tengil. Pernah dengar tengil ya? Takabur, egois, norak, galak,
iri, dengki, dan juga licik. Kalau di sini disebutkan syirik, penyakit hati yang menghapus pahala amal seseorang. Sudah beramal, tapi pahalanya jadi hilang. Kenapa? Asyirku billah. Syirik itu apa? Syaroka. Menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dari kata syaraka, yusyariku syarikatan. Sekutu. Ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramal, ini tingkatan nanti, tingkatan syirik, ketika kita beramal mengharapkan pujian manusia, itu masuk dalam kategori syirik. Tapi syirik tingkat berapa? Nanti ada tingkatannya. Berarti syirik ini luar biasa. Ketika beramal, karena dipuji, ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka amalnya hilang pahalanya. Gak dapat apa-apa. Kenapa? Berharap adanya pingin pujian dari manusia. Sama, haji pun begitu. Nanti amalan-amalan syiriah, amalan rahasia. Ada amalan dirahasiakan yang kalau itu diketahui orang lain membuat kita tidak ikhlas, maka rahasiakan. Sedekah misalkan. Sedekah bisa menjadi amal syiriah, dirahasiakan, ataupun menjadi amal jahriyah, menjadi disampaikan, diketahui orang lain. Kalau dengan diketahui orang lain membuat kita jadi tidak ikhlas, maka sebaiknya dirahasiakan. Tapi dengan dengan diketahui orang lain membuat orang lain termotivasi untuk beramal dan tidak berdampak kita ingin dipuji oleh orang lain, maka sebaiknya boleh diketahui oleh orang lain. Jadi boleh sedekah disampaikan, diketahui orang lain, boleh tidak? Boleh. Tergantung efek dan niat diri kita. Makanya amalan yang harus dijaga, yang jangan sampai merusak pahala amalan kita adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah, beramal karena manusia. Sama haji. Nanti kadang-kadang orang di sana tuh menceritakan sesuatu yang supaya orang lain tahu dengan apa yang kita lakukan. Refleks pas kumpul, saya kemarin alhamdulillah itu bisa mencium Hajar Aswad. Ceritanya panjang sekali. Padahal di sana sederhana. Apalagi kalau misalkan sampai berbohong. Ya, ternyata yang dicium bukan Hajar Aswad, tapi rukun Yamani. Kan rukun Yamani kan semua kalau pas musim haji itu ada yang terbukanya mirip dengan Hajar Aswad. Alhamdulillah kosong. Iya kosong, itu kan rukun Yamani kan gitu. Bukan Hajar Aswad. Tapi ceritanya begitu ya supaya orang lain menilai lebih dari kenyataannya. Hati-hati ya. Dah cukup amalan itu diketahui oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, sampaikan apa adanya. Kalau itu menjadi hikmah, sampaikan ilmu hikmahnya dan lain sebagainya. Asyirku billah. Yang kedua adalah amalan yang harus dijaga, ya. Yang kalau tidak dijaga akan menghilangkan pahala amalan kita adalah riya. Ada riya, ada sum'ah. Kalau riya itu dari kata-kata ro'a, dilihat. Kalau sum'ah dari kata sami'un ataupun sama'a. Ya, didengar. Ro'a artinya apa? Orang yang riya, dia akan beramal karena apa? Ingin dilihat oleh orang lain. Ketika orang lain melihat kita, maka supaya orang lain memuji kita. Jadi ujungnya adalah diri kita. Itulah orang yang riya, dari kata ro'a. Ya, ro'a
Jadi bagaimana caranya? Ya, amalannya kita lakukan hanya karena Allah. Ada dan tidak ada orang lain, kita beramal. Jangan sampai pas masuk masjid nggak ada orang, tidak sholat tahiyatul masjid. Begitu ada orang, baru sholat tahiyatul masjid. Yang tadi ngagoler, begitu ada orang langsung buka Al-Quran. Nah, berarti kan bisa jadi amalannya ingin dilihat oleh orang lain. Tadinya duduk, buka handphone, lihat game, begitu ada orang langsung yang dibuka Al-Quran. Nah, supaya, hebat Pak Haji, ya Al-Quran terus yang dibukanya. Padahal baru dibuka, sebelumnya yang dibuka yang lainnya. Begitu. Berarti ro'a, ria. Kenapa? Melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang lain. Ya, kalau sum'ah, didengar, orang lain mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadinya ngaji biasa aja. Begitu ada orang langsung pakai lagu Nahawan, Bayati Suri kan itu kan. Berarti sum'ah, ya, ingin didengar oleh orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah takabbur. Ya, takabbur, takabbaro, ya takabbaru takabburan. Merasa lebih daripada yang lain. Ya. Dan ini termasuk dosa-dosa besar ya yang baru diampuni oleh Allah kalau bertobat kepada Allah Subhanahu. Kan kalau dosa-dosa kecil ya dihapusnya dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Setiap kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa yang pernah kita kerjakan. Tapi kalau dosa besar, dosa-dosa ini hanya bisa dihapus dengan apa? Tobat. Nah, kenapa Rasul menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un? Karena haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah haji yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Ibaratnya kita masuk rumah, bawa spidol, setiap masuk rumah norehkan spidol di dinding. Besok ke rumah lagi, coret lagi. Akhirnya rumahnya, ruangannya itu penuh dengan coretan. Untuk menghapus coretan-coretan ini bisa dengan berbagai macam cara. Satu, bisa ditip X. Bisa ditip X? Bisa, tapi lama, hasilnya pun tidak maksimal. Ataupun pakai kuas sebesar ini, bisa, tapi juga lama. Pakai roll, bisa, tapi yang efektif pakai teorinya Mr. Bean. Pernah lihat Mr. Bean? Mr. Bean mau ngecat ruangan, nggak mau capek, hanya apa? Kaleng catnya di lubang, kemudian dimasukin petasan, di dinding yang tidak perlu dicat ditutup, begitu sudah siap semuanya, langsung petasannya dinyalakan. Begitu meledak, seluruh ruangan itu sudah rata dengan cat. Ya. Nah, ini gambaran orang yang melaksanakan ibadah haji itu sesungguhnya sedang menggunakan teorinya Mr. Bean, ataupun Mr. Bean menggunakan teorinya orang yang haji. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Enggak ada pilihan lain, enggak ada ganjaran lain, enggak ada imbalan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul bersih. Orang yang pulang dari tanah suci seperti anak yang baru lahir yang tidak memiliki dosa apapun. Nah, itu kan selesai haji. Begitu selesai haji, wukuf, kemudian sampai tawaf ifadah, ya, sampai wada, selesai. Nah, setelah wada,
ibaratnya kertas, sudah bersih, baju putih sudah bersih, mau dicoret-coret ataupun tidak. Kalau mau dicoret, ya kembali kotor seperti sebelum berangkat haji. Kalau dijaga, akan terus bersih. Makanya, pasti berbeda menjaganya coretan yang numpuk sekian tahun dengan coretan yang harus beberapa hari. Makanya amalan nanti sepulang dari tanah suci apa? Perbanyak istighfar. Supaya apa? Coret, hapus, coret, hapus, coret, hapus, coret, hapus. Inilah yang kemudian disampaikan Rasul dalam hadis tadi. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Surga akan diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji ketika menjaga kemabrurannya sampai akhir hayat. Memang tadi bersih, pulang dari haji bersih. Tapi pulang dari haji penyakitnya kambuh, penyakit ria, penyakit sombong, penyakit angkuh, penyakit dan sebagainya. Banyak penyakit negatif kambuh lagi, ya. Maka ya dosanya menumpuk lagi. Berarti jaminan masuk surganya tertunda. Kenapa? Ada dosa-dosa yang belum terampuni setelah melaksanakan ibadah haji. Ya, Izin, Ustaz. jadi takabur. Terakhir adalah 5 dengki. Ya, oh, apa? 5 menit lagi. 5 menit lagi, ya, istirahat. Yang terakhir adalah dengki. Kalau nggak salah terakhir nih ya, dengki. Dengki, iri, dengki. SMS. Apa SMS? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itulah orang yang dengki. Ya, itu termasuk penyakit hati yang harus dijaga. Ya, berarti riyadhahnya dari kapan? Dari mulai sekarang, dari mulai pra haji, ketika melaksanakan ibadah haji dan pasca haji. Nanti selama melaksanakan ibadah haji banyak ujian, penyakit-penyakit dengki, tidak suka. Ya. Orang lain bahagia kalau orang lain menderita. Itulah orang yang dengki. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar ya. Pengantarnya panjang banget ya. Pokoknya segitulah pengantarnya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, insya Allah istirahat sejenak, kita akan lanjutkan kembali nanti. Mudah-mudahan tetap semangat, berharap hari ini kelihatannya kursinya penuh semuanya, berarti hadir semuanya. Ya, kalau saya menghitung kursi saya, kursi yang kosong berarti ada yang belum hadir ya. Sedang di perjalanan macet. Enggak macet di jalan. Sudah berbaik sangka, nggak usah protes kan itu. Kan gitu. Pokoknya yang belum datang, kita berbaik sangka sudah berangkat dari rumah lebih awal. Oh ternyata ya ada kendala di lapangan dan lain sebagainya. Tapi kita semangat untuk belajar, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Ya, ini kesempatan Allah berikan kepada kita, belum tentu Allah berikan kesempatan berikutnya. Kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang yang rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Setelah ini kita akan coffee break, istirahat sejenak sampai pukul 9.45 menit. Mudah-mudahan nanti sudah kembali berkumpul di ruangan. Untuk bapak-bapak coffee breaknya di sebelah sana dan ibu-ibu coffee breaknya di sebelah sini disediakan. Kemudian setelah itu, setelah coffee break nanti akan materi dilanjutkan kembali sampai menjelang zuhur. Dan setelah zuhur juga akan ada materi dari ustadz yang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan untuk istirahat sejenak. Mudah-mudahan lebih fresh nanti ketika sudah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.